Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak atau akibat anak yang sering minta izin pulang. Jadi bagi orang tua yang sering meminta izinkan anaknya untuk kembali ke rumah, maka perhatikan hal ini karena ini bisa menjadi sebab anak kita gagal di pesantren. Akibat yang pertama adalah anak akan ketinggalan pelajaran-pelajarannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren itu tidak sama dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah-sekolah umum. Pelajaran-pelajaran di pesantren harus betul-betul diikuti dengan baik, harus betul-betul diperhatikan. Harus betul-betul diperhatikan. Jadi kapan anak-anak kita sering minta izin pulang kembali ke rumah, maka otomatis mereka akan ketinggalan pelajaran-pelajarannya. Karena di pesantren 24 jam itu diatur full. Bahkan ada di beberapa pesantren tidak ada istirahat, tidak ada jeda, semuanya full pelajaran. Kalau waktu libur, biasanya libur di pesantren itu hari Jumat, ada juga kegiatan-kegiatan. Ada pelatihan-pelatihan, ada pelatihan bahasa Arab, ada tambah-tambahan dan yang lainnya. Jadi ketika anak kita sering izin pulang, maka mereka akan ketinggalan. Nah, untuk itu, hindari ini. Hindari sering-sering minta izin pulang, kecuali dalam keadaan mendesak dan memang kita harus pulang, seperti orang tua kita sakit, atau yang lain. Yang kedua adalah anak cenderung tidak betah berada di pesantren. Kenapa demikian? Karena pikiran anak selalu tertuju kepada rumah. Sekalipun jasadnya atau raganya ada di pesantren, tetapi jiwanya ada di rumah. Selalu memikirkan rumah karena sering-sering minta izin pulang. Tidak fokus lagi dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas disiplin-disiplin yang ada di pesantren. Karena jiwanya selalu berada di rumah sehingga dia tidak betah berada di pesantren dan akhirnya dia minta untuk keluar dari pesantren. Yang ketiga adalah anak cenderung tidak tenang berada di pesantren. Sebagaimana yang kedua tadi, bahwa anak cenderung tidak betah berada di pesantren. Juga anak tidak tenang berada di pesantren. Kenapa demikian? Karena jiwanya juga bukan lagi berada di pesantren, tetapi sudah berada di rumahnya. Tidak tenang dalam belajar, tidak fokus dalam belajar, tidak fokus dalam menghafal Al-Quran. Karena ingin pulang lagi. Jadi anak yang sering-sering minta izin pulang, ketika dia kembali ke pesantren, yang ada dalam pikirannya dan yang ada dalam hatinya adalah ingin pulang lagi. Sehingga dampaknya adalah dia tidak tenang. Tidak tenang menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada di pesantren. Yang keempat adalah selalu gelisah ketika sudah waktunya kembali ke pesantren. Jadi anak ketika sudah habis masa izinnya, biasanya ketika dia mau kembali ke pesantren, biasanya dia tidak tenang, gelisah. Tidak ada hati yang tenang. Kapan hati ini tidak tenang kembali ke pesantren, maka itu tadi, kembali dia tidak akan betah berada di pesantren. Kemudian yang kedua adalah dia tidak akan tenang menjalankan aktivitas-aktivitas, tidak tenang dalam belajar, tidak fokus dalam semua aktivitas-aktivitas kedisiplinan yang ada di pesantren. Coba kepada santri yang sering izin pulang, maka pasti, ini pasti nih, ketika dia mau sudah kembali ke pesantren, dia merasa tidak tenang. Sehingga banyak di antara santri yang ketika sudah mau kembali ke pesantren, dia meminta kepada orang tuanya agar menelpon bagian pengasuhan santri atau menelpon ustadznya, pembinanya, agar ditambah liburnya, ditambah izinnya. Banyak seperti itu.
Ya karena gelisah, sehingga mencari alasan bagaimana supaya ditambah izin pulangnya. Ya, ditambah izin pulangnya, menelpon pengasuhnya, menelpon ustadznya, ya, kemudian dikasih izin dan seterusnya. Yang terakhir adalah teman-teman kita akan menjadi iri kepada kita. Apalagi teman-teman yang mungkin jauh rumahnya, ya, jauh kampungnya, harus keluar provinsi dan seterusnya, maka mereka ini bisa menjadi iri kepada kita. Akibatnya apa? Akibatnya mereka ini bisa menjauhi kita. Itu fulan sering izin pulang, sering ini dan seterusnya. Akhirnya mereka sudah menjauhi kita, tidak mau lagi berteman dengan kita. Ya karena kapan mereka berteman dengan kita yang sering-sering minta izin pulang, mereka juga akan ingin pulang juga. Padahal jauh rumahnya, tidak memungkinkan untuk pulang. Ya, biasanya mereka ini pulang 1 tahun atau setiap semester baru mereka pulang. Nah, kalau mereka berteman dengan kita, ya maka dalam hatinya juga akan selalu pulang. Ya, maka mereka menghindari kita, menjauhi kita. Nah, ini dampak yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita sudah berada di pesantren, kita biasanya bersama dengan teman-teman kita dihibur oleh teman-teman kita. Nah, bagaimana kita dihibur oleh teman-teman kita sementara teman-teman kita menjauhi kita? Nah, bagi kalian yang sering-sering izin pulang atau orang tua yang sering memintakan izin anaknya untuk kembali ke rumah, maka setelah ini pikirkan kembali. Ya, banyak anak yang tidak berhasil karena sering minta izin pulang kembali ke rumah. Apatah lagi yang bagi orang tua, banyak orang tua yang tidak pahami itu, tidak memahami, sehingga dia selalu meminta izin ke anaknya untuk kembali ke rumah. Dia membuat kegiatan-kegiatan di rumah sebenarnya yang mana sebenarnya kegiatan itu tidak ada kaitannya dengan anaknya. Ya, kalau anaknya tidak pulang, ya kegiatannya tetap berjalan. Banyak orang tua yang membuat kegiatan-kegiatan supaya anaknya diberikan izin pulang ke rumah. Nah, ini yang saya pikir orang tua yang tidak memahami bagaimana kehidupan di pondok dan seterusnya, sehingga mereka sering-sering meminta izin ke anaknya untuk kembali ke rumah. Inilah beberapa akibat atau dampak yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, sekalipun sebenarnya masih banyak. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, tambahkan di kolom komentar, ya, agar bisa menjadi wawasan bagi orang tua yang sedang memondokkan anaknya di pondok pesantren, agar mudah-mudahan semua anak-anak kita yang sedang mondok di pesantren, kita doakan mudah-mudahan mereka berhasil dan menjadi penerang untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umat Islam ketika mereka selesai dari pondok pesantren, dan yang paling utama adalah menjadi penolong bagi orang tuanya ketika berada di akhirat kelak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.